apa yang ada di dalam Alkitab ini menjadi tiang pegangan kompas untuk segala keputusan yang kita ambil gitu. Jadi kalau misalkan kita mengambil suatu keputusan, kita harus tahu pendapat Tuhan akan keputusan kita ini apa. Semakin kita mengenal Tuhan dan semakin kita juga mencerminkan perilaku Tuhan, maksudnya semakin kita mengikuti ajaran Tuhan, gak mungkin moral dan karakter kita semakin merosot kan. Pasti moral dan karakter kita juga akan semakin baik, akan semakin seperti apa yang Tuhan ingini. Jadi kalau kita udah yakin kalau iman yang kita miliki benar, kita udah yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bukan jauh di atas langit sana, tapi Tuhan yang ada di dalam hati kita lewat Roh Kudusnya. Oke, sebelumnya kita udah sama-sama bahas ya tentang kesibukan sekolah dan juga kehidupan rohani kita. Nah sekarang aku mau tanya buat kakak abang ya, gimana kita kan tadi udah bahas tentang iman, sekarang kita mau lanjutin lagi kira-kira bagaimana sih pendidikan iman atau pengajaran iman lah ya kita bilangnya, itu bisa mengubah moral dan karakter seorang remaja. Mungkin dari Bang Ian dulu. Oke. Kalau masalah bagaimana iman bisa mengubah karakter dan moral remaja, balik lagi ke tadi, kita harus punya rasa penasaran, keyakinan bahwa iman yang kita miliki ini adalah iman yang benar. Jadi kalau kita udah yakin kalau iman yang kita miliki benar, kita udah yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bukan jauh di atas langit sana, tapi Tuhan yang ada di dalam hati kita lewat Roh Kudusnya. Ini balik lagi ke Galatia 6, di mana Tuhan bilang kalau kita beriman, hidup kita tuh harus berbuah. Jadi bagaimana iman gini bisa mengubah karakter dan moral remaja? Kita lihat aja dari buah-buah hasil dari pikiran, perlakuan, dan perkataan kita. Apakah ketiga ini, perkataan, perbuatan, dan pikiran kita ini menghasilkan buah-buah roh yang dibilang di Galatia 5? Nah, ini yang harus kita pertanyakan sehari-hari. Untuk bisa mengubah karakter dan moral ini, artinya kita harus bisa mengubah cara berpikir kita. Untuk bisa mengubah cara berpikir, artinya kita harus bisa mempertimbangkan hal-hal dan gak hanya mempertimbangkan, tapi kita juga memikirkan bagaimana cara kita untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Sesederhana kita mengatakan bahwa semua agama itu menuntun kita kepada Tuhan yang benar. Tapi iman kita mengatakan hal yang lain. Iman kita mengatakan bahwa di Yohanes 14 ayat 6 Tuhan sendiri bilang bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana ini bisa mengubah karakter dan moral kita? Ini mengubah karakter dan moral kita dengan betul kita harus toleran. Tapi jangan sampai toleran kita ini mengorbankan kebenaran. Hidup seorang Kristen pada titik tertinggi adalah menghidupi kebenaran itu. Tidak hanya tahu, tapi juga menghidupi. Nah, kalau kita sudah tahu akan kebenaran, kenal siapa Tuhan, itu harusnya bisa mengubah karakter dan moral kita. Karena banyak orang melihat 10 hukum Tuhan ini sebagai larangan. Jangan. Tapi aku melihat hukum Tuhan ini sebagai kaca, cermin. Kita kan diciptakan dalam image, dalam imago Dei, artinya dalam rupa Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita dalam rupanya. Tuhan mau supaya setiap hari, setiap waktu, bukan setiap waktu doang, tapi setiap nafas yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, ini menjadi suatu langkah di mana kita semakin serupa dengan Tuhan walaupun mengingat kejatuhan kita di Taman Eden karena Adam dan Hawa. Nah, jadi yang mau aku bilang adalah biar setiap kita sadar bahwa Tuhan mau kehidupan kita itu setiap nafas yang kita ambil supaya semakin serupa dengan Tuhan. Supaya karakter dan moral kita semakin mencerminkan siapa itu Tuhan. Jadi apa yang dikemukakan Tuhan lewat perkataannya, inilah yang seharusnya menjadi tiang pegangan kita, menjadi kompas kita. Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita. Memang betul, Alkitab itu tidak mengatur segala yang
terjadi dalam kehidupan ini. Misalkan cara kita tidur, cara kita jalan, itu kan sangat ini ya, apa namanya, general. Memang Alkitab tidak mengatur kita untuk bagaimana melakukan hal-hal itu. Tapi di Alkitab jelas bahwa apa yang ada di dalam Alkitab ini menjadi tiang pegangan, kompas untuk segala keputusan yang kita ambil gitu. Jadi kalau misalkan kita mengambil suatu keputusan, kita harus tahu pendapat Tuhan akan keputusan kita ini apa. Bagaimana caranya? Lewat Alkitab. Nah, tadi yang gue bilang, Alkitab kan tidak general. Bagaimana kalau misalkan di Alkitab tidak ada? Nah, itulah puasa doa dan berpuasa. Supaya kita ketika ada hal-hal yang tidak kita mengerti, keputusan atau karakter moral yang harus kita betulkan. Nah, dari mana kita tahu kalau misalkan apa yang kita lakukan itu salah. Itu adalah conviction atau tuntunan Roh Kudus. Kita tahu itu salah karena di dalam kita itu ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita, memberitahu kita kalau apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya itu yang gue bilang, bagaimana kita supaya makin berubah dengan Tuhan, supaya menjadi sama dengan Tuhan, berubah. Ya, kita harus mengenal Tuhan gitu. Kita harus menyisihkan waktu kita setiap hari, setiap nafas yang kita ambil, kita harus menyisihkan waktu kita untuk supaya kita bisa spend waktu, kalau istilah orang nongkrong gitu, nongkrong dengan Tuhan gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol, walaupun kadang kerasanya kayak obrolan satu arah, tapi aku percaya Tuhan itu berbicara, berinteraksi dengan kita di luar pengertian kita gitu loh. Jadi kadang kerasanya seperti satu arah, disitulah letak iman kita. Kalau kita percaya Tuhan itu Tuhan yang mendengarkan gitu. Oke, jadi memang benar ya bahwa pengajaran iman itu memang sangat membantu seorang remaja terkhusus buat membentuk karakter dan juga moralnya. Nah, kalau dari Jessica gimana nih kira-kira? Oke, kalau dari aku nangkepnya ini kan tadi bagaimana pengajaran iman membentuk moral dan karakter remaja ya. Nah, ini aku nangkepnya itu bagaimana nih pengajaran atau pendidikan iman yang diberikan, misalnya mungkin kalau lagi pembelajaran CD, firman atau apapun tentang iman, terus kita diajarin tentang iman, terus gimana hal itu tuh bisa memengaruhi karakter dan moral kita sebagai remaja. Nah, aku nangkepnya kayak gitu ya. Jadi mungkin yang di dalam diri kita, misalnya kita punya iman itu kan bertumbuh ya. Seiring berjalannya waktu, iman itu tuh bisa terus bertumbuh gitu. Pengertian kita dengan Tuhan tuh bisa semakin terus bertambah gitu, nggak di situ-situ aja. Nah, ketika kita mendapatkan ajaran-ajaran baru yang baru bagi diri kita, itu tuh ibaratnya tuh bisa menumbuhkan iman kita gitu. Jadi kayak yang di dalam diri kita ini tuh kayak tanaman, dan ajaran-ajaran baru ini tuh kayak sinar matahari, kayak air yang ngebantu kita untuk yang ngebantu iman kita itu semakin bertumbuh gitu. Dan iman yang terus bertumbuh, iman yang terus membawa kita ke dalam kehidupan rohani yang lebih baik, itu pasti secara nggak langsung akan ngebentuk moral dan karakter kita gitu. Karena semakin kita mengenal Tuhan dan semakin kita juga mencerminkan perilaku Tuhan, maksudnya semakin kita mengikuti ajaran Tuhan, gak mungkin moral dan karakter kita semakin merosot kan. Pasti moral dan karakter kita juga akan semakin baik, akan semakin seperti apa yang Tuhan ingini. Menurut aku simpelnya kayak gitu. Oke, bener sih, aku juga setuju ya yang dikatakan oleh Jessica ya. Kalau memang berdasarkan dari pengajaran iman, itu mungkin secara simpelnya kita bisa dapatkan mungkin tadi dari pembelajaran CD ya, itu sangat membantu seorang remaja untuk bisa membentuk karakter dan juga moral seorang remaja. Nah, kalau tadi kita udah sempat bahas tentang pembelajaran, nah sekarang kita mau masuk ke dalam konteks pendidikan nih. Nah, kira-kira gimana sih caranya kalian itu memandang pembelajaran atau memandang belajar itu sebagai bagian dari tanggung jawab iman? Mungkin dari Jessica boleh jawab. Oke, makasih Kak Ara. Nah, kalau menurut aku gimana cara aku memandang belajar gitu sebagai tanggung jawab dari iman. Menurut aku simpel sih, ketika aku bisa belajar, aku bisa menempuh pendidikan di sekolah gitu, itu merupakan anugerah dari Tuhan gitu, yang aku harus bersyukur. Tuhan kasih aku kesempatan untuk sekolah, Tuhan kasih aku untuk menempuh pendidikan, Tuhan kasih aku guru-guru yang mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik gitu.
Karena mungkin di luar sana banyak remaja-remaja lain, anak-anak lain yang belum dapat kesempatan yang sama seperti yang aku dapetin. Banyak mereka mungkin yang mungkin belum sekolah gitu, atau fasilitas sekolahnya tidak memadai gitu, atau mereka kekurangan sumber informasi untuk belajar gitu. Dan jadi secara nggak langsung aku juga harus bertanggung jawab atas kesempatan yang Tuhan berikan dengan cara aku harus belajar dengan baik gitu. Menurut aku nggak harus jadi yang terbaik di antara semuanya. Yang harus itu kita memberikan usaha kita yang terbaik gitu. Jadi nggak harus terbaik yang memang dari semuanya. Yang penting adalah terbaik dari diri kita sendiri aja gitu. Jadi aku selalu mengusahakan untuk belajar semaksimal mungkin gitu. Itu bentuk tanggung jawab aku. Mungkin lebih ke arah seperti itu sih. Oke, berarti kalau Jessica melihatnya sebagai sudut pandang yang berbeda ya, di mana Jessica memandang bahwa dengan belajar kita berarti menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada Jessica gitu. Yang mungkin orang lain itu nggak punya lewat dari pembelajaran yang dilakukan oleh Jessica. Nah, sekarang kalau buat Bang Pian nih Bang, kira-kira gimana nih Bang tanggapan Abang mengenai pendapat belajar merupakan bagian dari tanggung jawab iman? Aku mau mulai dari yang tadi gue bilang. Bagaimana proses pengetahuan, bagaimana proses pembelajaran itu adalah aktivitas untuk mencari kebenaran ini dipandang sebagai suatu aktivitas kita untuk bisa mengenal Tuhan. Tadi kan aku udah sempat jelasin juga gimana Rai Pride Kristen ini rela melakukan hal yang sulit dan juga mahal supaya bisa mempertahankan pengetahuan-pengetahuan supaya gak hanya mereka tetapi orang-orang atau generasi-generasi selanjutnya bisa belajar tentang kebenaran ini juga. Nah, yang mau aku highlight juga, aku percaya bahwa semakin kita mengenal Tuhan, akan ada dampak positif yang nantinya akan kita rasakan. Dari mana aku tahu? Di Kejadian 34 itu, sewaktu Musa turun dari Gunung Sinai menerima loh batu, mukanya ini bercahaya. Mukanya bercahaya sampai orang Israel dan Harun yang saudaranya sendiri, yang sudah melihat tongkat jadi ular, melihat kodok, air jadi darah, dia takut dengan muka Musa yang bercahaya karena dia baru berjumpa dengan Tuhan. Yang mau aku bilang adalah perjumpaan dengan Tuhan ini tidak bisa dipungkiri, dia memiliki suatu efek yang kadang gak bisa kita mengerti. Bahkan si penerima efeknya itu, Musa itu sendiri, dia sendiri mungkin bisa bilang bingung karena dia sendiri kaget ngelihat orang-orang itu takut gitu loh. Nah, tapi apa yang Musa lakuin? Waktu dia ngelihat orang-orang takut, dia nggak kayak merasa benar. Oh, ini hal yang wajar. Aku baru aja bertemu dengan Tuhan. Kalau misalkan kalian takut, ya itu urusan kalian. Dia nggak bilang gitu. Apa yang dia lakuin? Dia mau manggil orang-orang Israel ini dan menyelubungi mukanya. Walaupun dia nggak ada Tuhan bilang harus menyelubungi mukanya, tapi dia tetap menyelubungi mukanya supaya orang-orang ini tidak takut dan mau menerima dia. Poinku itu gini, kadang godaan terkuat dari kita mempelajari kebenaran yang tadi aku bilang perlu, karena suka nggak suka, mau nggak mau, apa yang kita hidupi sekarang ini, kenapa misalkan kita di HKBP, proses liturgi, votum, lagu, itu semua tradisi, itu semua sejarah. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita dipengaruhi oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi untuk mempelajari hal-hal itu, mempelajari kebenaran-kebenaran itu, dalam satu pengertian, itu mempelajari siapa kita di dunia sekarang ini. Nah, poinku adalah dalam proses pembelajaran ini, dalam proses dalam proses kita mencari tahu kebenaran ini, ada satu godaan yang sangat bahaya, yaitu godaan pride atau kesombongan, di mana kita menganggap diri kita lebih pintar daripada orang lain, di mana kita tidak menyadari bahwa kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak terbatas itulah yang mengaruniakan kita kesempatan untuk bisa menjalani aktivitas proses pengetahuan akan kebenaran ini. Segala sesuatu yang buruk ada dalam diri kita itu adalah buah dari kedagingan kita.
tapi segala sesuatu yang baik dalam tubuh kita itu adalah kemurahan Tuhan. Sama seperti proses ini, kita bisa mengerti apa yang Tuhan nyatakan lewat ciptaan-ciptaannya. Kita bisa mempelajari ciptaannya, hukum-hukumnya, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini yang baik. Kita bisa mengerti itu hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi itu bukan karena kuasa diri kita sendiri. Yang perlu kita tahu adalah bahwa kita bisa mengerti ini karena itu adalah dan hanyalah kemurahan dan bimbingan Roh Kudus. Jadi bukan karena kuasa kita sendiri. Nah, makanya itu sewaktu kita turun dari gunung, ini aku pakai bahasa kiasan. Sewaktu kita turun dari gunung dan kita menyadari bahwa wajah kita bercahaya, ya seharusnya kita menyelubungi muka kita dan memanggil orang-orang di sekitar ini supaya mereka tidak hanya melihat wajah kita bercahaya, tapi wajah mereka juga ikut percaya. Dimana kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan supaya kita bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, seperti yang Tuhan Yesus bilang. Jadi poinku itu seperti itu sih untuk remaja. Jadi banyak dari kita yang merasa, bahkan terkadang kita menganggap kita sudah mengerti penuh dengan kuasa Tuhan. Siapa itu Tuhan? Tuhan itu adalah suatu hal yang tidak terbatas. Kayak misalkan balik lagi, kalau misalkan bilangan real, ini untuk anak SMA nih, misalkan bilangan lagi belajar bilangan real, antara 0 dan 1 itu misalkan dibilang ada jumlah bilangan yang tidak terbatas. Kadang bahasa tidak terbatas ini itu merupakan suatu penyederhanaan. Kita bisa mengerti secara konsep, tetapi kita nggak bisa memahami secara penuh. Misalkan bahasa selama-lamanya tidak terbatas. Apakah 1 juta, apakah 1 miliar, 1 triliun, dan bahkan bahasa sendiri tidak bisa memahami, tidak bisa menjelaskan secara penuh konsep ketidakterbatasan ini. Kita ini hanyalah sebuah titik di dalam suatu alam semesta yang masih berkembang meluas lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu secara konsep masuk akal, tapi tidak akan bisa kita mengerti secara penuh gitu loh. Ini yang mau aku terangin bahwa ketidakterbatasan Tuhan terkadang mau kita masukkan ke dalam suatu kotak dalam pikiran kita yang terbatas. Jadi kita mau membatasi ketidakterbatasan Tuhan. Tuhan itu bukan suatu objek yang dapat kita teliti di bawah mikroskop dalam laboratorium, bukan. Jadi yang perlu kita mengerti itu segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini itu hanya karena kemurahan dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas gitu. Oke, berarti memang benar ya. Ini hampir sama juga kalau aku bisa kaitkan dengan Jessica tadi ya, bahwa menghargai kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita lewat dari iman. Nah, benar banget sih, aku juga sangat setuju ya yang disampaikan oleh Bang Pian, bahwa banyak perumpamaan-perumpamaan yang mungkin bisa kita pahami gitu dan kita bisa jadikan sebagai pedoman kita buat menjalani kehidupan kita. Nah, pastinya ya teman-teman, ketika kita menjalani iman, kita menjalani kehidupan kita dengan iman, itu pastinya nggak bakalan berjalan dengan mulus. Pasti bakalan ada banyak batu sandungan, pasti bakalan banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Nah sekarang kalau aku mau tanya kepada Bang Pian dan juga Jessica, kira-kira kalian pernah nggak sih merasa sangat sulit gitu loh untuk menjaga iman? Misalnya itu karena adanya tekanan dari tugas atau ada tekanan sosial. Dan gimana sih cara kalian buat ngatasin kesulitan untuk menjaga iman tersebut? Dari Jessica boleh. Oke, terima kasih Kak Ara. Nah, menurut aku ada banget di bagian tekanan tugas gitu. Misalnya kayak kalau misalnya aku di sekolah di SMA 13 tuh ada PRK kan, Persekutuan Rohani Kristen, dan di situ ada yang namanya doa pagi dan juga kebaktian Jumat gitu. Nah, kalau misalnya di doa pagi ini aku pakai contoh ya untuk jawab pertanyaan tadi. Misalnya di doa pagi itu kan istilahnya kita ngambil beberapa menit dari 9 jam waktu sekolah, ngambil sedikit waktu kita untuk memulai hari kita di sekolah dengan memulai hari kita tuh dengan Tuhan gitu biar hari-hari sebenarnya tujuan dopak tuh sebenarnya ya biar selama 9 jam itu juga kita bisa merasakan kelancaran dalam menjalani kegiatan belajar mengajar gitu. Kita meminta kelancaran dari Tuhan, tapi pasti terkadang aku dan banyak teman-teman aku tuh mungkin karena abis dopak jam pelajaran pertama tuh misalnya bakal ada ulangan atau ada hafalan, pas dopak tuh kadang kita malah entah ngerjain PR atau segala macam. Nah, menurut aku tantangannya tuh di situ gitu. Jadi kadang tuh ada aja yang make
waktu waktu dopak ini misalnya untuk ngerjain PR karena mungkin semalam ketiduran atau untuk hafalan. Nah, menurut aku tantangannya di situ gitu. Dan mungkin solusinya adalah dengan pastinya dengan manajemen waktu gitu. Dan selain itu menurut aku memang harus ada tumbuh kesadaran dalam diri gitu. Kalau misalnya aku lagi kayak gitu, menurut aku misalnya nanti di jam pelajaran pertama misalnya bakal ada ulangan gitu. Walaupun aku gak ngerti sama materinya, tapi aku mencoba untuk berprinsip kuat, berpendirian kuat. Kalau misalnya aku nggak boleh pakai waktu 25 menit doang mungkin biasanya doa pagi tuh, pakai waktu yang sesedikit itu untuk istilahnya belajar gitu. Padahal harusnya waktu itu aku pakai untuk Tuhan gitu. Dan sebenarnya juga kan apa ya? Ketika kita di doa pagi, ketika kita benar-benar menyerahkan hati kita kepada Tuhan, kita harus yakin kalau Tuhan pun pasti akan ngebantu kita untuk ngebantu kita menjalani yang akan terjadi ke depannya, entah itu ulangan, hafalan, Tuhan pasti bantu. Kayak gitu sih menurut aku. Oke, nah benar banget sih. Aku juga setuju banget sama Jessica. Jujur pengalaman yang tadi baru dibagiin sama Jessica juga sangat relate ya dengan aku di sekolah. Aku juga sama-sama punya saat teduh pagi dan juga saat teduh siang. Dan memang pada saat pertama kali aku masuk ke 80, aku sempat pernah melakukan hal demikian gitu ya. Di saat harusnya aku meluangkan waktu sedikit untuk Tuhan, untuk saat teduh pagi, aku justru pakai waktunya buat menjalankan tugas-tugas aku yang mungkin belum kelar atau buat belajar. Nah tapi untungnya ya, solusinya aku untuk menghilangkan hal tersebut adalah aku punya teman yang luar biasa baik dan luar biasa taat sama Tuhan. Dia ngingetin aku, dia bilang sama aku bahwa waktu yang lu luangin buat saat teduh pagi itu cuma sedikit dan itu gak bakalan makan waktu 9 jam sekolah kamu, bakalan banyak gitu ya. Jadi pergunakanlah waktu yang sedikit ini tuh fokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari situ aku sadar gitu bahwa bener juga ya, dan aku sangat-sangat tertampar jujur ya pada saat dia mengingatkan aku seperti itu. Dan aku sadar bahwa memang apa yang aku lakukan itu salah, dan puji Tuhan lewat dari perantara teman aku jadi paham dan jadi sadar, dan puji Tuhannya aku bisa buat masuk dalam hadirat Tuhan setiap saat teduh pagi tanpa ada halangan apapun. Nah kalau buat Bang Pian nih Bang, kira-kira gimana pendapatnya? Kalau aku kan kebetulan pengalamanku sama kayak Jessica, kayak aku juga alumni SMA 13 dan itu emang kegiatan 2 pagi dan KJ itu emang udah dari zamanku sudah ada. Dan aku masuk kategori orang yang kadang memang sama seperti yang dibilang Jessica tadi. Aku kadang-kadang ngerjain tugas di pagi hari waktu lagi sesi 2 pagi. Memang itu bukan suatu hal yang benar ya. Cuma aku mau sharing itu aja. Itu salah satu tantangan yang aku alamin waktu aku SMA. Tapi untuk tantangan terbesar aku yang sekarang kurasain ini adalah dimana ketika aku sadar kalau misalkan pengorbanan itu adalah perwujudan kasih. Jadi kita nggak bisa bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak ada pengorbanan. Maksudku kayak gini, kadang kita kalau ngomongin tantangan terbesar itu kayak ngomongin tantangan yang orang bahkan nggak bisa ngebayangin gitu loh, kehilangan seseorang kayak atau apa. Tapi mungkin itu benar. Tapi aku juga mau menerangkan kalau misalkan tantangan terbesar itu kadang-kadang hal-hal sesimpel bangun pagi untuk baca Alkitab, terus sebelum tidur berdoa, seperti itu loh. Jadi waktu-waktu yang kita sisihkan yang kelihatannya kecil, mungkin hanya sekitar 15 menit, 20 menit atau kayak 2 pagi tadi untuk anak-anak SMA gitu. Itu kelihatannya seperti hal-hal kecil, tapi justru yang membuat itu besar adalah karena kita menganggap itu kecil. Kita menganggap itu besar karena ada perbandingannya. Sesuatu yang besar itu kan artinya dibandingkan dengan sesuatu yang kecil. Kadang yang kita anggap kecil ini ya kita menyepelekan. Padahal justru lewat hal-hal seperti inilah Tuhan hadir gitu. Kadang inilah yang dilakukan juga di bangsa Israel waktu di zaman Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus bilang, yang kuinginkan bukanlah korban bakaran, tapi yang kuinginkan itu adalah hatimu. Karena bangsa Israel pada masa ini mereka mengutamakan
hal-hal seperti korban bakaran yang mana buat mereka itu hal besar, di mana disitulah penebusan dosa mereka, karena mereka yakin bahwa mereka selalu melakukan dosa, makanya mereka juga memberikan korban bakaran ini. Tapi di dalam pemberian korban bakaran ini mereka tidak menaruh hatinya di situ. Nah, itu yang mau aku bilang di sini, sama seperti ini. Kita kadang melihat tantangan terbesar sebagai sesuatu apa yang jarang terjadi, tapi yang sering kita lewatkan justru kita menganggap ini hal-hal yang sepele. Kalau buat aku sendiri sih seperti itu ya. Jadi untuk konsistensi dan disiplin untuk kita bisa spend atau meluangkan waktu dengan Tuhan, ini hal yang sangat susah menurut aku, karena kadang kita ngerasa suatu aktivitas dalam hidup kita itu, oh tadi aku udah ini kok, tadi aku udah ini, kemarin udah ini kok. Itu bahasa yang gampang sekali kita ucapkan sebelum doa pagi atau baca renungan. Jadi menurut aku sih yang aku alamin sendiri itu ya, untuk tantangan terbesar yang biasa kita anggap kecil, dan untuk bisa konsisten dan disiplin meluangkan waktu untuk Tuhan dan berdoa atau mungkin juga berpuasa gitu. Oke, berarti memang kurang lebih sama ya tantangannya, bahkan sama semua lagi, bukan kurang lebih sama ya. Benar-benar pengalaman yang luar biasa, dan puji Tuhannya dari situ kita bisa melihat lah ya bahwa apa yang kita lakukan itu mungkin salah, dan kita bisa belajar. Benar tadi yang dibilang sama Bang Pian bahwa kita perlu buat komitmen untuk hal-hal kecil dan melakukan tugas kita sebagaimana semestinya. Nah, kita kan dari tadi bahas tentang kegiatan-kegiatan duniawi kita ya, mulai dari kegiatan di sekolah, kesibukan-kesibukan di sekolah gitu ya. Nah, sekarang aku mau tanya, gimana menurut pandangan Bang Pian dan juga Jessica tentang hubungan antara tanggung jawab duniawi, misalnya lewat dari studi atau pengalaman tadi, dengan hal-hal atau pelayanan kepada sesama. Apakah hal-hal tersebut, apakah kedua hal tersebut itu bisa berjalan dengan bersamaan gitu? Dari Bang Pian. Oke. Nah, ini mungkin jawabannya kurang lebih mirip dengan pertanyaanku yang jawabanku yang sebelumnya ya, dengan bagaimana studi ini bisa menjadi bagian dari tanggung jawab iman. Nah, menurutku gimana caranya kita bisa membuat apa yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita, karena itu kan secara umum itu definisi pekerjaan ya. Pekerjaan itu adalah ini pekerjaan dalam konteks bekerja misalkan untuk suatu perusahaan, atau nanti kuliah bekerja untuk suatu organisasi. Pekerjaan itu pada essence-nya, pada intinya adalah dimana kita mengorbankan waktu, usaha, dan apa yang kita punya, baik material ataupun emosional kita, ini kita korbankan untuk orang lain dan bukan hanya diri kita sendiri. Nah, yang mau aku highlight juga salah satu hukum terpenting yang Tuhan Yesus bilang, di mana segala hukum kenabian, hukum Taurat itu bergantung. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Tapi yang kedua juga Tuhan Yesus kan bilang, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi yang mau aku bilang itu, dalam pekerjaan kita, dalam pengorbanan kita untuk orang lain ini merupakan hal di mana kita harus menyadari bahwa ini adalah bentuk dari pemenuhan hukum Tuhan gitu loh. Jadi kita ini merupakan suatu bentuk persembahan yang mana ini juga memuliakan nama Tuhan gitu loh. Jadi untuk bisa membuat pemenuhan hukum Tuhan itu beriringan dengan kegiatan duniawi kita, orang kadang-kadang suka bilang kan kalau misalkan pekerjaan itu kegiatan duniawi, yang mana memang betul seperti yang Jessica bilang tadi, kadang secara ideal kita maunya itu hal yang berjalan dengan beriringan, tapi pada pragmatis ya, secara pragmatis, secara waktu dijadikan sebuah praktek, itu kadang-kadang kita nggak tahu harus berlaku apa. Dalam hal ini, misalkan kita lagi dalam kebingungan, kita bingung secara moral, apa yang harus aku ambil dalam keputusan? Di Alkitab gak begitu jelas gitu loh. Kadang-kadang kan kita merasa, itulah menurut aku di situ dimana kuasa doa harus bekerja. Tapi kadang juga kita bingung, bagaimana Tuhan membalas doa. Nah, inilah yang sangat penting, dimana aku bilang kita itu perlu bertemu dengan Tuhan bukan hanya di waktu susah saja.
waktu senang pun kita harus memuliakan Tuhan, kita harus bersama-sama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, bukan hanya ketika kita susah, tapi ketika bukan juga ketika senang juga, waktu biasa-biasa aja juga kita harus berjalan dengan Tuhan. Jadi gitu. Memang kadang-kadang gak susah untuk membuat pekerjaan duniawi kita, tugas duniawi kita berjalan dengan beriringan dengan apa yang kita yakini sebagai kebenaran dalam Tuhan. Tapi yang mau aku teguhkan lagi bahwa kita harus memprioritaskan yang kedua ini, di mana kebenaran dalam Tuhan ini harus kita prioritaskan daripada pekerjaan duniawi kita. Itu harus menjadi tiang pegangan dan kompas kita dalam mengambil keputusan dalam setiap aktivitas duniawi kita gitu. Oke. Berarti sebenarnya memang jawabannya balik lagi ke awal ya teman-teman, bahwa apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan iman, dan iman inilah yang akan menjadi kompas untuk menunjukkan arah hidup kita. Dan sesuai juga sama yang disampaikan sama Bang Pian ya, luar biasa banget, aku setuju banget sih. Nah terus kira-kira buat Jessica, tanggapan kamu gimana tentang? Kalau aku sebenarnya kurang lebih sama seperti Bang Pian, juga sama seperti jawaban sebelumnya. Menurut aku keduanya bisa berjalan dengan beriringan gitu, antara tadi kehidupan rohani dengan kesibukan duniawi mungkin ya. Menurut aku itu bisa aja berjalan beriringan gitu, dimana kita menerapkan apa yang di dalam kehidupan rohani, apa yang diajarkan Tuhan, apa yang kita terima dari firman Tuhan juga bisa kita terapkan dalam kesibukan duniawi gitu. Bisa kita jadikan sebagai bentuk pelayanan sesama gitu. Tapi menurut aku ya, pandangan aku, jangan sampai kesibukan ini tuh justru lebih besar daripada waktu kita ke Tuhan gitu. Ibaratnya misalnya kalau dalam dunia pelajar gitu, jangan sampai kita kita fokus, kita belajar terus, nilai kita bagus segala macem, tapi kita jarang punya waktu sama Tuhan gitu. Karena prinsip aku adalah apa yang salah di mata Tuhan tuh, maksudnya ketika nilai Tuhan tuh nggak kecewa atau Tuhan nggak melihat itu salah ketika misalnya nilai kita turun. Tuhan tuh nggak menyalahkan kita ketika nilai kita turun, atau enggak Tuhan nggak menyalahkan kita ketika kita nggak berhasil, misalnya nanti nggak berhasil masuk universitas. Tuhan nggak menyalahkan itu gitu. Justru justru Tuhan akan mempertanyakan ketika kita jauh dari Tuhan, kayak gitu. Oke, jadi memang ya keinginan duniawi, kebutuhan duniawi seperti kesalahan, Tuhan gak memandang hal tersebut salah ya. Justru Tuhan mau lewat dari kesalahan itu kamu balik lagi kepada Tuhan. Karena benar ya teman-teman, justru kuasa Tuhan bekerja yang paling besar itu adalah pada saat kondisi kita sedang jatuh. Dan benar yang dibilang sama Bang Pian juga, aku mau kaitin tadi bahwa kita memuji dan memuliakan nama Tuhan itu nggak pada saat kita dalam kondisi yang senang doang atau pada saat kondisi jatuh doang, tapi pada saat kondisi yang biasa aja pun kita harus untuk memuji dan mengingat nama Tuhan, dan juga kita harus bersyukur sama Tuhan. Nah, kita kan udah bahas nih banyak banget kegiatan-kegiatan dan juga banyak banget tantangan-tantangan yang mungkin dialami pada masa-masa muda ini. Nah, menurut teman-teman, apa sih tantangan yang paling besar, yang paling sering kalian temui, atau yang paling besar yang kalian lakukan pada saat menjadi seorang remaja atau dalam masa muda ini? Oh iya, coba mungkin ada yang mau request jawab duluan? Oke, boleh aku. Oke, Bang Pian dulu. Kalau buat aku sih dari pengalamanku pribadi ya, untuk remaja balik lagi ke pertama pergaulan, kedua memang balik lagi ke pengetahuan awal kan Tuhan. Itu menjadi suatu tantangan loh waktu aku masih sekarang juga sebenarnya masih relatif muda sih, aku masih 22 tahun. Tapi yang masih kurasakan waktu itu karena kurangnya pengetahuan akan Tuhan, aku banyak mengambil keputusan di mana itu hanya bergantung kepada apa yang aku dapatkan, bukan apa yang baik bagi Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu loh. Terus tadi yang pertama kan pergaulan. Nah, pergaulan ini sangat sulit karena di masa remaja ini kita mencari identitas. Terkadang dalam mencari identitas ini, karena kita nggak bisa ngejawab sendiri, kadang-kadang kita mencari jawaban ini dari orang lain. Makanya kenapa kita di masa remaja sering
mencari pergaulan-pergaulan yang kelihatannya sepertinya mereka udah tahu siapa ini mereka nih. Kelihatannya kayak padahal kita sama-sama bingung. Nah, itu yang buat aku tantangan waktu itu adalah aku mencari validitas, mencari identitas diriku sendiri di dalam kegiatan, dalam pergaulan, bukan dalam Alkitab, bukan dalam siapa identitasku di dalam firman Tuhan gitu loh, dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi kadang kalau kita bingung siapa diri kita, karena itu adalah salah satu faktor penting untuk segala keputusan, perkataan, pikiran dan perbuatan yang kita lakukan. Itu semua bergantung kepada satu pertanyaan itu, siapa diri kita menurut diri kita sendiri. Dan ini adalah pertanyaan terpenting bagi remaja. Jadi dalam mencari jawaban ini yang aku alami waktu itu, yang menjadi tantangan adalah ya kurangnya pengetahuan akan Tuhan ini. Dan sulitnya mencari remaja atau orang-orang muda yang aku sepertinya waktu itu udah tahu gimana idealnya caranya untuk mencari identitas kita dalam Tuhan. Tetapi karena kurangnya waktu itu kurangnya figur-figur yang aku cari, itu menjadi kesulitan juga. Kayak misalkan kalau kita ngelihat pahlawan-pahlawan, seberapa banyak sih kita tahu pahlawan-pahlawan Kristen? Pahlawan-pahlawan yang atau martir-martir Kristen, seberapa banyak sih? Jadi kalau kita dalam remaja ini, kita perlu loh sebenarnya figur-figur itu. Tapi yang aku rasakan itu kita sangat kekurangan. Aku baru tahu tentang bapak-bapak gereja kayak Irenaeus, terus ada Clement. Mereka ini adalah, atau Tertullian di mana, atau mungkin Ignatius dari Antioquia. Mereka ini adalah figur-figur pahlawan Kristen yang kadang dilupakan dan tidak dibahas hanya karena perbedaan teologi. Tapi yang mau aku bilang, tokoh-tokoh seperti ini penting bagi anak-anak muda. Aku waktu remaja yang ku tahu cuma Captain America, Iron Man, Superman, di mana mereka ini kelihatannya seperti memegang suatu nilai-nilai mulia yang mau aku hidupi dalam kehidupanku sebagai remaja. Tetapi di dalam figur-figur tokoh-tokoh ini nggak ada Tuhan Yesus gitu loh. Kadang kita melihat Tuhan Yesus itu sebagai tokoh yang nggak keren. Tapi kalau kita tahu cerita-cerita seperti Irenaeus, Ignatius, bagaimana dia dipercaya mati di dalam kolosium, dicabik-cabik oleh singa. Kadang-kadang kita melihat ini sebagai suatu yang tabu, suatu yang gak keren. Tapi di satu sisi, dia ini mati untuk kebenaran. Jadi sesuatu yang dianggap tidak keren oleh dunia ini, kadang itu masuk ke dalam kita sebagai remaja. Jadi kita gak mau gak keren menurut dunia ini, kita mau keren menurut dunia ini. Itulah yang menurut aku juga menjadi tantangan waktu itu. Aku kekurangan figur di luar dari orang tua ya. Aku juga sangat bersyukur diberi Tuhan kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan orang tua yang memuliakan Tuhan. Tapi di luar itu, tetap aja kita sebagai remaja pasti mencari figur-figur lain di luar rumah kita ini. Siapa yang bisa kita lihat, yang bisa kita tiru gitu loh. Nah, ini yang mau aku naikkan buat remaja-remaja. Pelajarilah sejarah bapak-bapak gereja. Kayak misalkan pendiri AKBP siapa? Kenapa Nommensen rela datang dari Jerman sejauh itu ke Tanah Batak? Itu menurut aku yang perlu kita pelajari, karena dalam pembelajaran akan kebenaran ini adalah suatu hal yang mengubah kehidupan seorang. Nah, masa remaja itu masa perubahan. Yang mau aku bilang adalah di masa perubahan inilah kita perlu sesuatu yang merubah ke sesuatu yang baik, bukan yang membingungkan atau buruk. Itu kan bahasa yang sering dipakai untuk remaja ya, bingung, masa-masanya bingung. Nah, dalam kebingungan inilah kita perlu kompas yang benar, yang aku bilang tadi gitu. Oke, berarti aku menangkap bahwa Bang Pian punya
tantangan terbesarnya itu pertama lewat dari pergaulan dan juga dari figur teladannya. Dan memang aku juga setuju sih kalau pergaulan ya, bahkan ayat Alkitab sendiri pun berkata ya bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi dengan kita mencari pergaulan yang baik pasti menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik juga. Dalam kehidupan ini kadang-kadang kita ingin kelihatan terang. Tapi kita nggak punya minyaknya. Dalam arti kita mau bisa menjadi berkat bagi orang lain, tapi kita nggak punya apa yang diperlukan supaya kita bisa menjadi terang, bisa menjadi cahaya. Rohani yang baik itu ketika detail-detail kecil, perilaku-perilaku kecil kita dalam hidup itu udah mencerminkan apa yang Tuhan mau gitu. Mencerminkan perilaku Kristen yang baik gitu. Dalam suatu pergaulan itu kita menjadikan loyalitas nomor satu. Kita menyalahgunakan loyalitas ini untuk kebenaran. Jadi seolah-olah yang penting aku loyal, tapi kita mengorbankan kasih.